Lagi yang bagian lebih penting tentang keracunan MBG. Udah lebih dari 20.000 orang, 20.000 korban keracunan MBG. Ini tuh gini ya. Memang secara statistik mungkin kayak 0,0000000%. Tapi ini tuh orang, nyawa. Satu nyawa itu udah kebanyakan gitu. Meskipun ini alhamdulillah, bukan alhamdulillah, sorry. Meskipun sampai hari ini belum ada yang meninggal dunia. Tapi jangan sampai kita semua nggak pengen ada yang jatuh korban meninggal dunia karena MBG. Setidaknya sampai hari ini yang terverifikasi belum ada. Nah, kasus keracunan MBG pertama itu tercatat itu 10 hari sejak pertama diluncurkan. Wah, 10 hari aja udah menemukan keracunan. Itu 16 Januari 2025, 10 siswa SD Negeri Duku 3 di Sukoharjo, Jawa Tengah menderita sakit perut dan mual setelah menyantap menu MBG. Sejak saat itu, kasus terus bermunculan dan membesar. Januari 2025 ada 99 korban, Februari 2025 ada 65 korban, April 2025 ada 1.200 korban dan menjadi lonjakan pertama, Agustus 2025 ada 2.266 korban, September 2025 6.052 korban sebagai puncak awal, dan Oktober 2025 dengan 6.823 korban sebagai puncak tertinggi. Data BGN itu per Oktober itu 2025 itu 6.517 korban, 75 kasus. Data Kemenkes Oktober 2025 11.000 korban. KPAI sampai Desember 12.658. Data JPPI per 23 Desember itu 2025 20.012 korban. Kok bisa sesama lembaga pemerintah nyatetnya beda gitu loh? Kok bisa Kemenkes nyatetnya 11.000, BGN nyatetnya 6.500? Ya kalau misalnya lembaga independen kayak KPAI, kayak JPPI, Jaringan Pengamat Pendidikan, oke lah dia mencatat dengan lebih baik gitu. Tapi ini Kemenkes sama BGN beda, gimana? Gak masuk di akal. Nah, provinsi paling parah itu 4.887-nya itu ada terjadi di Jawa Barat. Jawa Barat itu paling banyak 5 provinsi terparah yang jadi korban keracunan MBG. Itu Jawa Barat 4.877 korban, ini paling parah nih. Jawa Tengah 1.961 korban, DIY 1.517 korban, Jawa Timur 950 korban, Nusa Tenggara Timur 800 korban. Nah, kasus yang paling masif dan paling besar itu terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, September 2025. Lebih dari 1.333 anak jadi korban keracunan massal. Penyebabnya kontaminasi bakteri, anak-anak mengalami mual, muntah, pusing, hingga kejang-kejang. Menurut BGN, senyawa nitrit itu jadi biang kerok dari 1.300 orang keracunan massal. Gini, senyawa nitrit itu nggak ilegal, tapi itu harus diatur gitu loh yang benar. Kalau nggak diatur, bisa masuk rumah sakit lah. Nih, kadar nitritnya itu 3,91 mg per liter di melon dan 3,54 mg di lotek. Miligram per liter di lotek hampir 4 kali lipat batas aman EPA. Menurut PGN dan Labkesda Jabar Oktober 2025. Gitu. Dan korban itu bukan cuma siswa ya, guru, balita, ibu hamil, bahkan anggota keluarga juga terdampak karena paket MBG sering dibawa pulang atau didistribusikan oleh posyandu. Sayangnya kalau udah pulang ke rumah nggak bisa dicek sama orang-orang apakah dia keracunan MBG atau kena penyakit yang lain. Nah, menarik ya.